Selamat datang di video ini. Misi Boeing Starliner yang seharusnya hanya berlangsung beberapa hari kini telah diperpanjang menjadi beberapa minggu karena masalah teknis yang tidak terduga. Astronot Suni Williams dan Bud Wilmore, yang berada dalam penerbangan uji bersejarah ini, menghadapi kebocoran helium dan kegagalan thruster yang telah mengubah misi ini menjadi ujian penting bagi Boeing dan NASA. Apa yang menyebabkan masalah ini, dan apa artinya bagi masa depan eksplorasi ruang angkasa? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi status misi saat ini, dampaknya terhadap astronot, dan implikasi yang lebih luas terhadap program Boeing Starliner. Tetap bersama kita untuk memahami mengapa misi ini sangat penting dan apa yang terungkap mengenai tantangan perjalanan ruang angkasa. Misi Boeing Starliner, yang dimulai pada tanggal 5 Juni, telah menghadapi serangkaian masalah teknis tak terduga yang secara signifikan mengubah lintasannya. Awalnya dirancang untuk jangka waktu pendek, misi tersebut kini telah diperpanjang, menyoroti kompleksitas dan tantangan yang melekat dalam eksplorasi ruang angkasa. Salah satu masalah pertama yang terdeteksi adalah kebocoran helium sebelum peluncuran. Meskipun kebocoran ini dianggap tidak cukup parah untuk membatalkan misi, hal ini menjadi preseden yang mengkhawatirkan ketika Starliner menuju ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tambahan kebocoran helium teridentifikasi memperparah masalah awal. Kebocoran ini, meskipun tidak bersifat bencana, menggarisbawahi kerapuhan dan ketidakpastian misi luar angkasa. Yang lebih kritis lagi, Starliner mengalami beberapa kegagalan thruster dalam perjalanan ke ISS. Awalnya, 4 dari 5 pendorong gagal, yang merupakan kerusakan signifikan pada pesawat ruang angkasa manapun. Pendorong sangat penting untuk melakukan manuver pesawat ruang angkasa, terutama selama prosedur docking dan manuver penting lainnya. Untungnya, para insinyur dapat memulihkan 4 dari pendorong yang gagal, tetapi 1 pendorong tetap tidak dapat digunakan selama sisa misi. Pemulihan yang tidak lengkap ini memerlukan pendekatan misi yang lebih hati-hati dan terukur. Langkah selanjutnya dalam menanggapi tantangan teknis ini, NASA dan Boeing telah memilih untuk tetap mempertahankan Starliner di ISS sambil melakukan uji darat ekstensif. Tes ini dilakukan di New Mexico dan bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan fungsi thruster, serta mengumpulkan data komprehensif yang akan memungkinkan insinyur untuk memahami masalah mendasar dan mengembangkan solusi yang efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa pesawat ruang angkasa dievaluasi secara menyeluruh dan segala potensi risiko dimitigasi sebelum mencoba melakukan perjalanan kembali. Misi yang dijadwalkan selama 45 hari sekarang dapat diperpanjang hingga 90 hari. Perpanjangan ini bukan hanya keputusan strategis, namun juga langkah keselamatan dengan memberikan lebih banyak waktu untuk pengujian dan analisis data. NASA dan Boeing bertujuan untuk memastikan bahwa semua masalah dipahami dan diselesaikan sepenuhnya. Steve Stick, manajer program kru komersial NASA, menekankan bahwa perpanjangan waktu ini sangat penting untuk melaksanakan pengujian yang diperlukan dan meninjau data secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan keselamatan dan keandalan daripada mempercepat proses pengembalian. Astronot Suni Williams dan Bud Wilmore, anggota kru di atas Boeing Starliner, telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menghadapi misi tersebut. Durasi yang diperpanjang, yang awalnya dijadwalkan untuk kunjungan singkat, kini telah berubah menjadi keterlibatan yang berkepanjangan dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, karena masalah teknis yang dihadapi. Meskipun ada perpanjangan yang diperkirakan, Williams dan Wilmore telah berintegrasi secara lancar dengan kru ISS, berkontribusi pada operasi harian dan eksperimen yang sedang berlangsung di atas kapal stasiun. Keputusan untuk kemungkinan memperpanjang misi dari yang direncanakan 45 hari menjadi 90 hari berasal dari kombinasi beberapa faktor. Terutama NASA dan Boeing memerlukan waktu tambahan untuk melakukan uji lapangan secara menyeluruh guna mendiagnosis dan menyelesaikan malfungsi thruster yang terjadi selama perjalanan pesawat ruang angkasa ini.
Periode perpanjangan memungkinkan analisis data yang komprehensif dan pemecahan masalah tanpa tekanan untuk kembali secara terburu-buru. Salah satu aspek penting dari misi yang diperpanjang ini adalah pengelolaan masa pakai baterai Starliner. Baterai pesawat ruang angkasa yang sedang diisi ulang di ISS harus mampu mendukung durasi yang diperpanjang. NASA menyatakan keyakinannya terhadap kinerja baterai tersebut, menyatakan bahwa baterai tersebut akan berfungsi dengan andal hingga 90 hari. Keyakinan ini didasarkan pada pengujian pra-penerbangan yang ketat dan proses pengisian ulang yang sedang berlangsung di atas ISS. Keberadaan Williams dan Wilmore di atas ISS selama misi yang diperpanjang ini bukan hanya sekedar penantian, melainkan kesempatan untuk terus berkontribusi pada eksperimen dan operasi di atas stasiun luar angkasa. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Astronot Suni Williams dan Bud Wilmore secara aktif terlibat dalam tugas pemeliharaan, penelitian ilmiah, dan aktivitas stasiun lainnya, memberikan kontribusi berharga bagi misi ISS. Pengalaman ini meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, menunjukkan ketahanan dan keserbagunaan yang dibutuhkan para astronot. Misi yang diperluas juga menawarkan kesempatan unik bagi NASA dan Boeing untuk mengumpulkan data orbit yang luas. Dengan menjaga Starliner tetap berlabuh di ISS, para insinyur dapat melakukan tes tambahan dan memantau kinerja pesawat ruang angkasa dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap masalah diselidiki dan diatasi secara menyeluruh, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan pesawat ruang angkasa untuk misi di masa depan. Tantangan tak terduga adalah hal biasa dalam eksplorasi ruang angkasa, dan kemampuan untuk merespons secara efektif sangatlah penting. Upaya berkelanjutan Williams dan Wilmore di atas kapal ISS menunjukkan semangat eksplorasi dan ketekunan manusia, menyoroti peran penting astronot dalam memajukan ilmu pengetahuan ruang angkasa. Program Boeing Starliner telah menjadi perjalanan yang panjang dan menantang, ditandai oleh banyak kemunduran dan kesulitan teknis. Tidak seperti kru SpaceX Dragon, yang memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun dengan kendaraan kargo Dragon-nya, Starliner dikembangkan dari awal. Proses pengembangan ini penuh dengan penundaan, pembengkakan biaya, dan rintangan teknis, yang menyoroti tantangan inheren dalam menciptakan kendaraan baru. Pesawat ruang angkasa uji penerbangan tanpa awak pertama Starliner pada bulan Desember 2019 berakhir sebelum waktunya karena masalah perangkat lunak. Termasuk kesalahan pengkodean kritis yang menyebabkan jam internal pesawat ruang angkasa mati sebesar 11 jam. Insiden ini menggarisbawahi kompleksitas perangkat lunak luar angkasa dan pentingnya pengujian dan validasi yang ketat. Pada uji terbang kedua yang tidak berawak pada bulan Mei 2022, Starliner juga mengalami masalah, termasuk masalah dengan pendorong yang tetap ada dalam misi saat ini. Meskipun terdapat kemunduran, program Boeing Starliner tetap menjadi komponen penting dari program kru komersial NASA. Program ini bertujuan untuk mendiversifikasi pesawat ruang angkasa yang tersedia untuk mengangkut astronot ke ISS, meningkatkan ketahanan dan kemampuan penerbangan luar angkasa manusia. Dengan memiliki banyak penyedia layanan seperti Boeing dan SpaceX, NASA memastikan bahwa mereka memiliki pilihan yang dapat diandalkan untuk misi kru, mengurangi ketergantungan pada satu pesawat ruang angkasa. Misi saat ini, meskipun penuh tantangan, merupakan tonggak penting bagi Boeing. Keberhasilan dalam mengatasi masalah thruster dan masalah teknis lainnya akan menunjukkan kemampuan Boeing dalam mengatasi hambatan dan menghadirkan pesawat ruang angkasa yang andal. Keberhasilan ini sangat penting, tidak hanya untuk program Starliner tetapi juga untuk reputasi Boeing di industri dirgantara, yang telah menghadapi pengawasan ketat dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai tantangan baik di bidang ruang angkasa maupun di luar angkasa. Divisi penerbangan menantikan hasil dari misi ini, yang akan memiliki implikasi luas bagi misi luar angkasa di masa depan.
Keberhasilan penyelesaian masalah saat ini akan membuka jalan bagi misi reguler Starliner untuk berkontribusi terhadap tujuan NASA dalam memperluas kehadiran manusia di luar angkasa. Hal ini juga akan memberikan pelajaran berharga dan data yang dapat diterapkan pada pengembangan pesawat ruang angkasa di masa depan, yang meningkatkan keselamatan dan keandalan penerbangan luar angkasa manusia secara keseluruhan. Implikasi yang lebih luas dari program Starliner melampaui NASA dan Boeing. Program ini merupakan bagian dari tren menuju kemitraan komersial dalam eksplorasi ruang angkasa, yang mencerminkan pergeseran dalam bagaimana misi luar angkasa direncanakan dan dilaksanakan. Dengan memanfaatkan keahlian dan kemampuan perusahaan swasta, NASA dapat mempercepat tujuan eksplorasinya dan mendorong inovasi dalam industri luar angkasa. Kesimpulannya, misi Boeing Starliner adalah momen penting dalam eksplorasi luar angkasa. Tantangan teknis yang dihadapi dan strategi yang diterapkan untuk mengatasinya menyoroti kompleksitas dan risiko yang melekat dalam misi luar angkasa. Kesabaran dan ketelitian yang ditunjukkan oleh NASA dan Boeing menggarisbawahi pentingnya keselamatan dan keandalan dalam penerbangan luar angkasa manusia. Bagi astronot Suni Williams dan Bud Wilmore, misi ini merupakan bukti kemampuan beradaptasi dan ketahanan mereka. Kontribusi mereka selama masa tinggal yang diperpanjang di ISS sangat berharga, menampilkan semangat eksplorasi dan kerja sama manusia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.